semuanya, selamat datang kembali di ibadah onsite ICA yang pertama kali. Setelah lebih dari 1 tahun kita harus ibadah online di rumah, kami sangat senang akhirnya hari ini tiba. Dan untuk itu ada beberapa informasi penting terkait dengan protokol kesehatan yang harus Anda perhatikan selama beribadah di gedung ICA. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan protokol kesehatan selama Anda berada di ICA. Selalu kenakan masker selama Anda berada di gedung ICA. Anda bisa mencuci tangan ataupun menggunakan hand sanitizer yang tersedia di beberapa lokasi. Selalu menjaga jarak, kapanpun dan dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk selalu menerapkan protokol kesehatan selama Anda berada di ICA. ICA Kids telah menyiapkan materi untuk anak-anak Anda. Silakan mengunduhnya di bit.ly/ICA Kids online. Jangan lupa follow Instagram @ICA Kids untuk mendapatkan update terbaru. Ibadah doa malam ICA dilaksanakan setiap Selasa pada pukul 6:30 sampai 7:30 malam di aplikasi Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICASBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Memberikan persembahan di ICA menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau juga bisa mengunjungi tautan icasby.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Jika Anda rindu untuk didoakan, kunjungi tautan bit.ly/ICA Prayer Online. Kami siap berdoa bagi Anda dan semua pergumulan Anda. Jangan lupa untuk mengikuti ICA Surabaya di seluruh platform sosial kami, di Instagram ataupun YouTube untuk mendapatkan informasi terbaru tentang ICA. Mulai hari ini, ibadah online ICA akan berubah menjadi jam 4 sore untuk bahasa Inggris dan di jam 6 sore untuk ibadah bahasa Indonesia. Demikianlah protokol kesehatan yang perlu untuk Anda ketahui. Dan sekarang mari kita dengarkan pesan dari Pastor Ardo. Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Saya senang pada hari ini untuk akhirnya selama 14 bulan kita tidak bisa berkumpul dan akhirnya hari ini terjadi dan mari kita berdoa. Silakan berdiri, mari kita berdoa. Nah, itu penting bahwa kalian menghadiri. Tetapi itu jauh lebih penting bahwa kehadiran Tuhan terjadi di tempat ini. Mari kita berdoa supaya Tuhan akan turun mengisi ruang ini dengan Roh Kudus dan hati-hati manusia akan berubah pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, kami datang di hadapan Engkau dan mengundang Roh Kudus untuk menghadiri sama kami ya Tuhan. Tuhan berfirman sesuai dengan kehendak Tuhan supaya kita tahu jalan yang benar dan bisa ikut itu ya Tuhan. Ya Tuhan, saya berdoa bahwa Engkau akan melindungi setiap orang yang menghadiri dari kesakitan atau sesuatu lain ya Tuhan. Tetapi datanglah ya Tuhan. Mari kita memuji nama Tuhan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Let's worship. Let's worship. I'm taking low, I'm feeling light from head to toe. Light it up and let it go. Here I go.
Indonesia is reporting a new daily high of nearly 4,900 new coronavirus cases. Now, the weekly averages of new cases and deaths across the countries are at record highs. Now, President Joko Widodo is warning that the situation is far from under control. COVID-19 has brought the Indonesian economy to its India has limits. reported more than 5,000 new COVID-19 infections as it grapples with a fresh surge. The death toll has also passed 11,500, the highest in the region. ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku.
Kau rajaku, kau rajaku yang bertahta, yang kau yang berkuasa. Yesus Tuhan, kau rajaku. Mari pujikan sekali lagi. Dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, kau rajaku yang bertahta di hidupku, yang berkuasa. Yesus Tuhan, kau rajaku. Tinggikan dia, come on. Oh, dimuliakan, kami muliakan Tuhan. Ditinggikan di tempat ini. Yesus Tuhan, hanya Engkau Tuhan, kau rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, kau rajaku. Dimuliakan selamanya, ditinggikan. Yesus Tuhan, kau rajaku yang bertahta, yang bertahta, yang berkuasa. Yang Engkau, Yesus Tuhan, kau rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, kau rajaku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yes, Lord. Oh.
pujikan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, terima kasih. Oh, berkat kemurahan-Mu, Kau menyertaiku. Come on. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Oh, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh, semuanya dari-Mu Tuhan. Oh, thank you Lord. Kebaikan-Mu Tuhan. Oh. Kami percaya Engkau hadir saat ini di tempat ini Tuhan. Curahkan urapan-Mu Roh Kudus. Lakukan yang perlu untuk Kau lakukan kepada setiap kami. Have your way. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih dan karunia-Mu Bapa. Kami menghampiri-Mu Tuhan. Kekuatanku
hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Come on. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Yes, kemenangan terjadi di sini. Kudus hadirat-Mu menghampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kau kekuatanku Tuhan, kekuatanku hanya dalam oh Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Yesus Kau segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, senang jiwaku memuji-Mu Tuhan. Sungguh besar Kau Yesusku. Oh, senang hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, yes Lord, Kau besar. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Come on. Ku yakin Kau hadir di sini. Oh, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi. Kelepasan, oh, come on, terjadi di sini. Oh, in Jesus' name. Yes, Lord. Hadirat-Mu yang membawa kemenangan, penghiburan, kuasa, damai sejahtera, pemulihan terjadi Tuhan di tempat ini karena hadirat-Mu semata. Kami mengucap syukur untuk waktu pemberian kepada kami, Tuhan, untuk akhirnya kami dapat berkumpul
bersama sebagai umat-Mu yang Kau telah khususkan, yang Kau telah panggil, yang Kau telah pisahkan dari dunia, supaya kami adalah menjadi milik-Mu selamanya Tuhan. Dan apa yang Tuhan Yesus telah sampaikan melalui Roh Kudus-Nya kepada kami yang dipanggil oleh-Nya tidak akan dipisahkan daripadanya. Untuk selamanya Tuhan kami adalah milik-Mu, dan kami ingin merayakan waktu yang kami miliki sekarang Tuhan. Kami sungguh tidak mau menganggap remeh, kami tidak mau menganggap ini hal sepele Tuhan, ini hal yang kecil untuk kami dapat berkumpul bersama Tuhan setelah 14 bulan Tuhan. Kami tidak berkumpul bersama, menyembah, memuji, menyembah nama-Mu bersama Tuhan. Nah, hari ini kami merayakan Engkau. Kami merayakan Engkau. Kasih setiamu, hadirat-Mu, kuasa-Mu yang kurban kami Tuhan. Kami serahkan sisa dari ibadah pagi ini dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Selamat pagi. Senang sekali ya kita bisa berkumpul bersama lagi. Terima kasih media team sudah bikin video yang luar biasa, dan juga tim penyembahannya sudah membawa kita dalam pujian penyembahan. Sudah sekian lama ya. Mungkin saya pikir bukan hanya secara online beda dengan ibadah kita offline, in person, tatap muka, tapi mungkin karena sound systemnya IC memang luar biasa, jadi kena lebih ngena gitu. Tapi saya percaya, kita percaya sebagai orang percaya bahwa bukan karena sound system, bukan karena sugesti, bukan karena kita berharap ada hadirat Tuhan, tapi di mana dua atau lebih berkumpul dalam namanya, disitulah hadirat Yesus berada di antara kita. Amin. Saya tidak mau menghabiskan terlalu banyak waktu untuk Pastor John dan seluruh staff, pastoral staff kami terus berdoa dan terus mempersiapkan untuk kita kembali lagi tatap muka dan selalu merenung dan minta bantuan dari Roh Kudus. Tuhan, apa yang layaknya kita lakukan di ibadah kita pertama bersama. Dan Pastor John percaya bahwa gembala sidang kita percaya bahwa tidak mungkin kita kembali ibadah tatap muka tanpa kita harus terlebih dahulu refleksi bersama. Mungkin bukan refleksi secara encok ya, tapi baru sadar kata refleksi itu ada banyak ini arti. Tapi merenung bersama, kita dapat mencermati bersama apa yang telah terjadi. Dan kita kalau mau jujur, apakah betul ya beribadah secara daring, secara online itu sama dengan beribadah secara online, secara ruangan ibadah tempat ini. Saya selalu mondar-mandir. Saya selalu berpikir, bukannya hadirat Tuhan kan sama aja. Bukannya kita tuh adalah tubuh Kristus, kita kan gerejanya, bukan sebuah gedung di lantai parkiran di PTC. Kita kan lebih dari itu Tuhan, tapi apakah ada sesuatu yang kita kehilangan, ada sesuatu yang missing, sesuatu yang kurang ketika kita tidak berkumpul bersama. Dan ternyata ada perintah dari firman Tuhan di Ibrani 10 yang mungkin saudara pernah baca. Diperintah di situ bahwa janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jadi saya mau bicara kepada kita semua bahwa kita sebagai orang percaya, kalau saudara merasa kok saya kangen ya bisa beribadah lagi. Itu karena Roh Tuhan yang sedang memanggil saudara. Nah, saya tidak mengatakan bahwa kalau saudara yang lagi nonton sekarang online, halo. Ya, ini nanti jam sore nanti. Bukan berarti saudara yang nonton ini
imannya kurang atau kurang Kristen atau kurang apa. Itu bukan masalah. Tapi saya percaya bahwa di roh kita sebagai orang Kristen ada kerinduan. Ada kemauan. Ada rasa di mana kok sayang ya tidak bisa kumpul. Kok sayang ya saya mau pengunjungan. Saya mau komsel, mau kelompok kecil. Saya mau ngopi dengan teman saya, dengan mentor saya, pendeta saya, dengan siapapun saya. Tapi tidak bisa karena pandemi. Dan ternyata firman Tuhan ini betul mengatakan bahwa ada sesuatu dalam diri kita yang tidak mungkin bisa menjauhkan diri kita dari pertemuan ibadah kita. Sebab kehidupan orang percaya bukan hanya kehidupan kita sendiri, tapi melibatkan kehidupan orang percaya orang lain juga. Sebab itulah kenapa kita selalu mengajak semua jemaat ICA untuk terus bergabung dalam kelompok kecil. Bertumbuh dalam iman, itu salah satu nilai kita. Saya selalu mengajak kita untuk pelayanan. Kalau saudara belum pelayanan, ini adalah waktu untuk pelayanan. Kalau saudara nonton ya atau hadir pagi hari ini, kesempatan untuk pelayanan terlalu banyak sekarang karena pandemi, terlalu banyak. Jadi kalau saudara belum ikut pelayanan, silakan hubungi Pastor Bebe dan juga Pastor Afong yang ada di timur juga untuk ikut pelayanan. Kenapa kita mengadakan pertemuan baik itu daring atau tatap muka? Karena ada kerinduan untuk kita berkumpul bersama. Dan salah satu yang kita lakukan bersama sebagai orang percaya adalah meninggikan, memuji, menyembah nama Tuhan bersama. Pastor John selalu, gembala sedang kita, membicarakan tentang hari raya orang Yahudi. Bukan karena kita orang Yahudi, tapi karena di perjanjian lama ada waktu di mana orang Yahudi ada hari raya di mana mereka kembali pulang. Saya nggak tahu ini terjemahan tepatnya ya, tapi hari-hari pulang atau hari-hari datang kembali. Mungkin istilah kita tahun 2021 adalah hari-hari mudik kembali ke gereja. Tapi disebut Teshuvah. Teshuvah itu adalah hari untuk kembali. Di mana perayaan ini memperingati bangsa Yahudi kembali ke Yerusalem, yaitu tanah perjanjian mereka. Tetapi itu bukan hanya kembali mereka secara fisik ke kota Yerusalem saja. Jadi kalau orang Yahudi merayakan Teshuvah itu bukan masalah pulang kampung atau mudik. Secara fisik ya, dari titik A ke titik B balik. Bukan itu saja, tapi ada unsur pertobatan. Ada unsur pengembalian bukan hanya secara fisik kaki kita ya melangkah kembali ke ICA, ke gereja. Tetapi percuma kalau kaki kita melangkah tapi hati masih di mana? Nggak tahu di mana hati. Hati masih terperangkap. Hati masih merasa terpencil. Hati masih merasa terasing, terucil, jauh. Jadi Teshuvah merayakan bukan hanya kembali kepada Yerusalem, tapi Teshuvah merayakan bahwa hati juga kembali kepada Tuhan. Ada pertobatan yang terjadi, saudara. Bahkan kata Teshuvah ada kata shuv yang berarti tobat. Dan saudara, banyak hal yang kita alami ya sepanjang pandemi ini. Saya yang sebutkan beberapa saja, di antara lain adalah ketakutan selama kita 14 bulan ini. Kalau kita kembali 14 bulan, coba saudara, saya mengajak saudara untuk coba kita rewind sedikit ya, kita putar balik sedikit dan ingat 14 bulan kemarin seperti apa. Kira-kira ada ketakutan gak saudara? Ada rasa takut gak? Masih ingat gak awal-awal pandemi, gula di Indonesia habis? Kalau di Amerika kertas toilet habis. Banyak ketakutan kan. Kita nggak tahu ya, kita yang sering nonton film-film zombie gitu ya, apocalypse gitu di Netflix atau di Disney Plus pasti kayak ketakutan. Aduh Tuhan tolong. Saya harus belajar pakai senjata apa supaya melawan apa ya. Ada apocalypse zombie gitu. Tapi kan masih ingat nggak sempat panic shopping. Saya ingat teman-teman langsung beli banyak Indomie. 4 bungkus. Langsung dibeli semua. Indomaret habis, Super Indo habis, Hypermart, waduh udah.
Panik, kita panik semua. Ada unsur panik, ketakutan. Mungkin bahkan di tengah pandemi, saya ingat waktu kami melakukan Zoom keluarga, ayah saya mengatakan, sama teman-teman ayah saya di Jakarta mengatakan, mari kita berdoa karena di antara teman-teman saya, kata ayah saya, COVID bukan lagi seperti loteri. Saudara tahu loteri kan? Loteri kan kira-kira menang, kira-kira kalah, kira-kira menang, kalah. Di antara teman-teman ayah saya bukan loteri, tapi arisan. Bukan apakah saya sakit, tapi kapan saya sakit. Masih ingat gak? Mungkin pertengahan tahun lalu atau awal tahun ini. Ada unsur ketakutan di tengah pandemi ini, saudara. Bukan lagi loteri tapi arisan, tunggu giliran kapan saya sakit. Kapan saya sakit, bukan lagi apakah saya akan sakit. Mungkin sekarang yang muda, kapan saya vaksin ya? Kapan saya kembali ibadah? Kapan, apakah ini akan selamanya? Saya banyak bicara dengan jemaat, apakah Pastor Aldo merasa ini COVID untuk selamanya enggak atau satu musim saja? Saya nggak tahu. Ada unsur ketakutan saudara. Tapi bagaimana dengan penyakitan, sakit penyakit? Ada di antara kita yang pernah kena COVID di sini. Mungkin ada yang kenal saudara, mungkin kenal teman. Tapi sudah mengalami apa dari yang terburuk dari pandemi ini, yaitu positif sendiri. Masih ingat gak? Ini juga berkaitan dengan ketakutan. Masih ingat gak? Banyak cerita rumah sakit terlalu penuh. Karena sakit COVID positif banyak. Mungkin harus di rumah jaga saudara atau pasangan karena positif. Lalu nanti saya sakit gimana? Lalu nanti saudara saya gimana? Nanti saya kerja gimana? Atau kita mungkin di barisan depan, mungkin di rumah sakit. Atau mungkin tempat kerja yang gak ada WFH, gak ada work from home. Saya kaget berapa kali saya ketemu sama teman-teman ICA. Saya tanya, bro gimana work from home kamu? Work from home kapan? Kapan aku work from home dok? Oh sorry bro, gue cuma nanya. Kita mengalami banyak kehilangan saudara. Banyak kehilangan. Kehilangan keluarga, kehilangan teman yang mungkin meninggal selama pandemi. Kehilangan kesempatan kita tidak bisa mengunjungi. Mungkin kehilangan karena itu kita gak bisa ke adijasa. Mungkin saya tahu ada beberapa kasus belum dikubur atau penguburannya ditunda. Karena situasi pandemi ini. Saya baru weekend belakang ini, akhir pekan ini saya punya om yang merayakan hari ulang tahun pernikahannya dengan istri almarhum meninggal di tengah COVID. Saya WhatsApp ke om saya, om happy anniversary bukan karena happy, tapi karena sukacita dalam Tuhan dan lomba tanding dengan istri sampai akhir riwayatnya. Dia bilang terima kasih Ardo, Tuhan sungguh baik dan sungguh setia. Kehilangan banyak hal. Perayaan hari-hari signifikan pernikahan, ya kan nggak bisa datang pernikahan atau pernikahan dibatalkan. Lulusan sekolah, FNL baru acara graduation, lulusan sekolah, tapi online, daring di Zoom, bukan di tempat kan. Hari ulang tahun nggak jadi, perayaannya. Semua tunda, semua diabaikan. Kenapa? Prokes dan lockdown. Mungkin kerugian saudara. Wah ini bicara nyata ya. Kerugian itu tentunya saya bicara finansial. Bisnis, usaha kena dampak karena pandemi. Ada yang ubah industri, saya tahu di sini ada yang ubah industri. Yang dulunya satu industri pindah ke industri lain karena emang sudah tidak ada kesempatan lagi untuk kerja di tempat itu. Gonta-ganti strategi dalam bisnis. Penurunan cash flow, uang masukan juga turun. Bahkan ada yang mengalami PHK, ada yang mengalami pemotongan gaji, dan lain-lainnya. Apakah kita telah mengalami kerugian? Transisi, banyak sekali saudara. Istri saya yang seorang guru, ngajar online, ya kan, work from home. Tapi saya punya anak umur 4 tahun, juga sekolah online. Kalau mamanya harus ngajar, tapi anaknya juga harus belajar. Yang jadi guru online-nya siapa untuk anakku yang satunya? Ya
ayahnya. Jadi banyak transisi dan saya betapa bohong ya kalau saya bilang saya begitu terlalu menikmati online school karena tidak mudah. Zoom-nya nyalain, drop, ya kan? Passwordnya apa lupa, aduh mampus, ya kan? Banyak transisi untuk kita semua karena work from home. Dan sebenarnya work from home juga banyak keuntungan kan saudara, banyak keuntungan kan. Kita bisa lebih di rumah, sama keluarga, ya kan. Tapi ada banyak kerugian juga dan tantangannya masing-masing. Apalagi hubungan-hubungan yang awalnya sudah retak. Tapi karena harus terjebak di rumah dengan hubungan yang sudah retak, biasanya kalau tidak diatasi bersama dengan Tuhan, bukan retak lagi, bisa hancur. Tapi ada juga yang sukses, jadi bisa dikatakan 50-50. Isolasi, apalagi kita yang kaum dewasa muda, bukan kita, saya merasa kita sok muda, tua juga enggak jelas. Mungkin merasa terpencil dari jauh dan jauh dari banyak orang. Saya tahu banyak orang young adults di ICA paling benci ini work from home, paling benci kita lockdown pandemi. Saudara, saya janji gak mau lama, ini kok makin lama makin. Saya mau baca firman Tuhan di 1 Korintus sebelum kita berdoa. Saya mau ajak kita semua untuk berdoa. Dan indahnya kita dapat berkumpul bersama dan berdoa bersama adalah kesempatan untuk saudara dapat didoakan. Jadi ada kesempatan untuk kita dapat didoakan pagi hari ini. Kita telah menyiapkan glow stick ya, mungkin glow sticknya sudah dibagikan, kalau belum mungkin bisa bantu dibagikan. Tapi sebentar lagi kita masuk dalam doa. Saya akan baca 1 Korintus 3 ayat 11-14. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu, permata, atau kayu, rumput, kering, atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Saudara, saya selalu bingung dan bagaimana dapat mengatakan ini. Apakah pandemi selama 14 bulan ini sangat sulit? Tentu. Tetapi apakah ada faidah, ada sesuatu yang baik pada ujungnya? Kalau kita orang percaya, kalau kita jujur dan terus terang dengan Tuhan, sebenarnya banyak sekali saudara. Firman ini mengatakan banyak sekali dasar atau fondasi hidup kita, banyak sekali. Pertanyaan kita sebagai orang percaya adalah apakah peletakan dasar ini adalah Yesus atau dasar lain? Dan 14 bulan belakangan ini mengajarkan kita bahwa ternyata yang kita kira Yesus adalah fondasi kita, ternyata ada hal lain yang menjadi fondasi kehidupan kita. Dan kalau kita semua jujur, ternyata ketahuan, ya kan? Banyak sekali dalam hati saya yang masih kurang, belum dibentuk, belum diubah, belum diuji oleh Tuhan. Karena tujuannya bukan untuk kita mendapatkan sesuatu yang kita minta dan tentunya Tuhan akan mengabulkan. Tuhan akan menjawab. Tetapi saya ingat khotbah dari FNL East kaum muda remaja minggu lalu. Anak remaja pun mengerti bahwa hidup bukan untuk hidup mereka. Hidup bukan untuk mereka, tetapi untuk Yesus yang telah mati bagi mereka. Dan kita belajar bahwa ternyata saya kira fondasinya Tuhan.
Oh, aku pendeta, tenang. Oh, pasti sabar. Pasti sabar sama istri, sama anak. Ya kan? Dikira pendeta aman. Nggak ada yang aman. Karena kita akan semua diuji. Dan kita sebagai gereja sepatutnya mengucap syukur. Tuhan, saya tahu 14 bulan ini sangat sulit bagi saya dan keluarga saya. Tetapi hidup saya ini bukan untuk saya. Hidup saya adalah untukmu, untuk engkau. Dan tujuanmu dan rencana-rencanamu. Ternyata harta, ternyata uang, ternyata kenyamanan pribadi, ternyata rasa aman pribadi. Mungkin saya minta, kenapa kita nggak bangkit berdiri? Mari kita bangkit berdiri saja. Mari kita bangkit berdiri, kita semua di sini. Inilah kesempatan bagi saudara untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Saya percaya Roh Kudus, kita semua percaya Roh Kudus ada di tempat ini. Sebenarnya Roh Kudus selalu ada di rumah kita masing-masing selama 14 bulan ini. Dan bagi teman-teman yang nonton di online service, hadirat Tuhan ada bersama saudara juga, Anda juga. Dan sambil kita merenungkan belakangan ini, apakah ada rasa takut, sakit penyakit yang menerpa, kehilangan, kerugian, transisi, isolasi, tantangan, semua hal itu. Saya mengajak kita semua untuk mulai mengucap syukur kepada Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk mengatasi persoalan-persoalan ini bersama Tuhan. Dan mengatakan, Tuhan, Kau tetap setia. Karena anugerah-Mu semata, aku ada hari ini. Aku hidup hari ini. Itu semua karena kasih setiamu. Terima kasih Yesus. Dan saya mau bilang kepada saudara, jika saudara mau didoakan, tidak usah malu, tidak usah sungkan. Saya mengajak saudara untuk mengambil glow stick itu, ya, diretakan ya, dipecahkan, diretakan, nanti apa nih, what's shake? Lalu nanti akan nyala. Dan di sini banyak pendeta, kita akan mendoakan saudara. Apapun itu, kita akan menghampiri saudara, kita akan mendoakan saudara. Mungkin selama ini saudara memerlukan doa yang khusus. Mungkin selama ini sungkan, selama ini gak enakan, selama ini mau isi form online kok susah ya. Ambillah kesempatan ini saudara. Untuk kita merenungkan kasih Tuhan, kasih setianya, anugerah Tuhan. Karena tepat kalau kita nyanyi lagu Aku Hidup Hari Ini ya. What's the... ya. Mari kita sembah Tuhan bersama dan menyatakan bahwa sampai titik ini bahwa Tuhanlah yang membawa kita anugerah lepas anugerah, waktu lepas waktu. Jika saudara ingin didoakan, silakan pecahkan glow stick itu. Jika tidak apa-apa. Kita ingin sekali, kita rindu untuk mendoakan saudara. Ambillah kesempatan ini sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Segala kemurahan-Mu ya Tuhan. Ada di antara kita.
Meski di tengah pandemi ya Tuhan, Kau tetap setia. Haleluya Yesus. Haleluya. Semuanya karena kasih-Mu. Pujilah. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Pujilah nama-Mu Terima Yesus. kasih, Yesus. Ucapan syukur kami Tuhan. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, Kau sungguh baik. Kau hiasi kehidupan Terima kasih Yesus. kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena Hari lepas hari kasih-Mu. karena anugerah-Mu Aku kami hidup hari ini, Oh lawatan-Mu Tuhan tidak akan pernah semua jauh dari berkat Tuhan. kemurahan-Mu. Turun atas kami ya Terima Tuhan. kasih, Roh-Mu yang terus bekerja, turut berkarya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami yang Engkau mohon sangat untuk arahan-Mu ya baik, Tuhan. Kami mohon teramat untuk baik anugerah-Mu ya Tuhan. Kami mohon untuk bagiku. damai sejahtera-Mu ya Tuhan di kehidupan kami. Kami mohon lebih lagi ya Tuhan, harapan-Mu yang kudus Tuhan kepada kami ya Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, kasih-Mu tidak akan berjauh daripada kami ya Tuhan. Kami total berserah kepada Engkau Tuhan. Kami tidak mau mengandalkan hal yang lain lagi Tuhan selain Engkau. Puji syukur hanya bagi nama-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Kau menyerahkan, Aku Kau membawa ada kami, saat Kau yang ini, menunjukkan kepada kami Tuhan kasih. semuanya karena kasih-Mu. Kau yang melihat Tuhan segalanya. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Tuhan, kami ingin melihat Engkau. Kami tahu kami ingin membawa hubungan kepada Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak. Kecukupan hanya datang daripada-Mu. Kau akan mencukupi lebih dari apa yang kami perlukan Tuhan. Terima kasih Bapak. Arahan-Mu yang kami rindukan. Jamahan-Mu yang kami perlukan Tuhan. Kuasa-Mu yang kami perlukan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kau sendiri yang punya rencana dan terus membawa kepada kami pemulihan lepas kemuliaan Tuhan. Mulai hari ini sampai kedatangan-Mu yang kedua Tuhan. Terima kasih. Rumah tangga kami adalah milik-Mu. Pelayanan kami adalah milik-Mu. Pekerjaan kami adalah milik-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Jika saudara masih perlu didoakan nggak apa-apa. Tapi saya ingin melanjutkan dalam bagian perjamuan kudus kita bersama. Mari kita mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus.
sudah dibagikan. Ya. Mungkin saya juga minta bantuan untuk dibagikan ke saya juga. Kita akan baca dari 1 Korintus 11 ayat 23 dan 24. Terima kasih. Kok mimpin juga nggak bawa? Oke, baik. Ini memang agak baru ya buat kita semua. Ada ayat, mungkin saudara bisa baca bersama. Kita akan berusaha untuk membukakan roti dari atas. Kita lakukan bersama sebentar. Tiba saatnya untuk kita mengikrarkan pembukaan ibadah kita sekali lagi tatap muka di perjamuan kudus. Saya minta untuk rotinya diangkat. Siap-siap. Sudah ya? Semuanya sudah dibagikan? Bagi yang belum silakan menunjukkan diri. Oke, baik. Saya akan baca 23 sampai 24 lalu kita akan minum cawannya bersama. Jadi jangan dibuka dulu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini bersama-sama dalam nama Yesus. Mungkin bagi yang tidak tahu ternyata ada di baliknya. Silakan untuk dibuka. Oke, semoga berhasil. Kita akan baca dari ayat 25 sampai 26. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Sebelum kita minum ini, jangan lupa saudara, bahwa kita sebagai orang percaya telah ditebus, telah dibenarkan oleh darah Kristus. Kita adalah satu tubuh di dalam Tuhan. Dan pemberitaan kita sampai Tuhan Yesus datang kembali adalah kematiannya. Karena dia sudah bangkit, dia akan datang kembali dan menjemput kita semua. Mari kita minum cawan ini bersama dalam nama Yesus. Haleluya. Silakan duduk. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini dengan satu lagu lagi, kita tentunya bukan hanya membicarakan hal-hal yang kurang menyenangkan ya, seperti kehilangan, isolasi, kerugian, semua itu memang nyata. Tapi saudara, kita sudah bernyanyi bahwa sampai saat ini kita tetap ada. Tuhan tetap setia, Tuhan tetap luar biasa. Dan saya akan membacakan dari Mazmur 27. Sebelum kita menyanyi satu lagu lagi dan saya akan mengajak saudara untuk bangkit berdiri bersama sekali lagi. Kita akan baca dari Mazmur 27. Saya akan membacakan dan berikan ringkasan lalu kita akan bernyanyi bersama. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku.
Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan, Tuhan dengarlah seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku. Maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Saudara, kalau ada kesimpulan dari yang kita baru bicarakan, kita doakan bersama. Kiranya kita belajar dari Raja Daud. Kita melihat bahwa Raja Daud mencari dan mengejar hadirat Tuhan. Terima kasih untuk hadir dalam ibadah tatap muka kita perdana selama 14 bulan. Dan bagi yang nonton online service, kasihkan emoji atau thumbs up untuk hadir online service. Raja Daud bernyanyi dan bermazmur. Tidak harus hadir di in person, tatap muka, tapi kita harus terus bernyanyi, bermazmur. Saya mengajak kita semua untuk bernyanyi, bermazmur bersama sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Dan Raja Daud mengenal Tuhan Allahnya sebagai terang dan keselamatannya. Saudara, kiranya kita semua mengenal Tuhan Yesus sebagai terang kita, terang kehidupan kita, dan juru selamat kita. Sekarang saatnya untuk kita bangkit berdiri. Kita udah mau selesai ibadah pagi hari ini. Dan bagi mungkin teman-teman yang belum menyalakan glow stick-nya, silahkan dinyalakan. Karena kita ingin bersorak-sorai, bernyanyi, dan bermazmur bersama-sama. Dan saya akan membacakan satu ayat lagi. Lalu saya akan minta worship team untuk mengakhiri ibadah dengan satu lagu lagi. Mazmur. Ini sekalian doa berkat aja juga ya, doa berkat juga ya. Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, angkatlah kedua tangan saudara dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus sendiri di tempat ini. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, berkat, urapan, tuntunan daripada Roh Kudus menyertai dan memelihara saudara mulai sekarang sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya, Maranatha. Terima berkat dari Tuhan, jadilah gerejanya, jadilah tubuhnya, jadilah perwakilannya, jadilah berkat bagi bangsa-bangsa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan akan menyanyi satu lagu lagi sebelum kita mengakhiri pagi hari ini, mengatakan bersama, amin, amin, amin. Mari kita bersorak-sorai memuji Tuhan. Setelah lebih dari 14 bulan seperti yang Pastor Ado katakan, it's good to see you back. Kita kangen satu sama lain. So, let's do it. Saya undang Bapak Ibu untuk bertepuk tangan ya. Come on. There you go.
hidupku. Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memujimu. Yes Lord. Hidupku tak sama sejak kau ada, dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Mulia namamu. Mulia namamu. Hidupku tak sama sejak kau ada, dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Amin. Come on. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Mulia namamu. Mulia namamu. Come on, clap your hands for Jesus. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Kami bersorak-sorai untuk kebaikan-Mu Tuhan. Yes Lord. Oh you Lord. Puji hormat kami. Come on. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Segala puji hormat kami. To God be the glory. Hanya bagi-Mu Tuhan. For the things He's done. One more time. To God be the glory for the things He's done. Oh. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Kami nyatakan Kau mulia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. One, two, three, say. Mulia namamu. Mulia namamu. Sekali lagi. Mulia namamu. Mulia namamu. Come on. Mulia namamu. Yes Lord. Namamu mulia Tuhan. Alright. Terima kasih sudah hadir di ibadah kita yang perdana hari ini. Dan untuk saudara bisa keluar, nanti siapkan di handphone Anda. Buka aplikasi yang sama, Church Center Apps. Lalu siapkan barcode-nya ya. Nanti kita akan check out satu persatu sehingga kita tahu persis berapa jumlah orang di dalam gedung di saat yang sama. Oke. Dan nanti tim Asher akan memberikan panduan untuk saudara bisa perlahan menuju keluar dan satu persatu untuk menjaga social distancing. Terima kasih untuk kehadirannya, sangat senang sekali bisa ketemu wajah-wajah yang lama ini. Dan semoga saudara sehat selalu, Tuhan memberkati. Ketemu minggu depan ya.